Saudara boleh periksa di dalam Alkitab saudara. Ya, saya menantang saudara semua kalau berkata, enggak, pasti salah nih. Cari dari Mesir sampai Sinai, bersungut-sungut, malah bagi saya udah menentang Tuhan, kurang ajar sama Tuhan ya. Menentang itu udah kurang ajar. Demi kasih karunia, 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 demi kasih karunia. Terus kasih karunia itu berkesinambungan dari Mesir sampai Sinai. Sudah cari, ada nggak Tuhan menghukum satu orang dari Mesir sampai Sinai atau membunuh mereka? Sudah tidak akan menemukan. Silakan cari. Tetapi ketika Israel di Sinai meminta ganti perjanjian, sekali lagi ya, meminta ganti perjanjian, kematian mulai muncul. Langsung ya kita lompat ya, dalam Keluaran 19 itu dikatakan gini, Tuhan ngomongnya gini, aku menggendong engkau di atas sayap Raja Wali, aku menggendong engkau di atas sayap kasih karunia, ya. Engkau itu adalah imamat rajani. Aku mengasihi engkau. Ya, engkau dimuliakan sama aku, kata Tuhan. Nah, kemudian respon bangsa ini adalah Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Sepintas kita mendengar bahwa orang Israel itu keren. Segala yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Akan kami lakukan. Tetapi tahukah perkataan itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya, seolah-olah, bahasa Ibraninya dulu ya. Ko aser deber Adonai ne aseh. Ko aser deber Adonai ne aseh gitu. Ne aseh itu strong word. Kami pasti dapat lakukan. Kami akan kerjakan semua yang Tuhan minta dan tuntut dari kami. Dikatakan kami sangat mampu melakukannya. Itu artinya ko aser deber Adonai ne aseh. Tuhan tidak terpesona dengan pernyataan mereka. Seolah mereka bilang, saya akan taati. Kami akan lakukan. Kami akan kerjakan. Ternyata itu adalah reaksi kesombongan dari manusia. Secara efektif mereka menggantikan kasih karunia yang murni dari Allah dengan upaya, usaha, pekerjaan, ketaatan, kebaikan mereka sendiri. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama hukum Taurat, tuntutan, dakwaan, pelayanan kematian sudah berlalu. Yang baru, sesungguhnya yang baru, kabar baik, kasih karunia sudah datang. Hukum roh yang menghidupkan, suplai seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur jumpa lagi dengan memandang Yesus yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sangat cantik. Yesus itu kuat, tetapi ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Ia sekuat baja dan selembut beludru buat saudara dan saya. Sebab dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia maha kuasa, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia gembala yang agung, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia supply, dia penyedia segala yang dibutuhkan oleh kita.
sekaligus roti hidup bagi kita. Dia itu mengasihi saudara dan saya. Dia Aba kita, dia Bapa kita. Kita bersyukur, kita sudah mendengar. Kalau kita hidup di bawah kasih karunia yang murni. Kasih karunia yang radikal. Artinya kembali kepada esensinya, kepada pokoknya. Dia menyertai kita. Dan dia menyertai kita dengan menceritakan keberadaannya. Tentang dia, Yesus dan karyanya melalui seluruh lembaran-lembaran Alkitab. Kita sudah mendengar di dalam bab yang ke-15. Bagaimana Yesus dan karyanya itu dalam setiap lembar dari Alkitab kita. Perjanjian Lama, Yesus tersembunyi. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus disingkapkan. Melalui perjanjian lama juga. Disingkapkan. Yang adalah gambaran atau tipologi. Karena itu kita belajar di dalam bab yang berikutnya, di bab yang ke-16. Bagaimana Yesus adalah tipologi daripada tabut Allah. Bahkan mersisit. Dan bagaimana Daud memiliki hati yang melekat dengan hati Allah, pusat hati Allah, yaitu membawa Yesus ke Sion, ke tempatnya, ke pusat hati Allah. Dan dia dikatakan yang adalah namanya beloved atau orang yang paling dikasihi Tuhan atau terkasih, itu orang yang disukai oleh Tuhan. Saudara, kita mengetahui rahasianya sekarang, orang yang disukai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang ke-17. Itu tentang gambaran kasih karunia murni. Gambaran itu artinya picture. Di Alkitab ini, apa yang merupakan gambaran atau kisah yang menunjukkan kasih karunia yang murni. Nah, itu yang akan kita lihat. Bagaimana Tuhan membawa orang Israel dari Mesir, atau yang adalah gambaran dunia, rumah perbudakan. Ya, mereka yang tadinya terhormat melalui Yusuf, tapi mereka ditipu, akhirnya menjadi budak Mesir. 430 tahun. Ya, dan Tuhan menjadi pembebas, mengirimkan Musa untuk membebaskan mereka. Dan mereka keluar bukan karena kebaikan mereka. Bukan karena upaya mereka, usaha mereka. Tetapi oleh darah anak domba Paskah. Yang adalah gambaran Yesus. Dan mereka keluar. Dan selama perjalanan dari Mesir, rumah perbudakan, gambaran dunia, sampai Sinai, Gunung Sinai, itu dalam perjalanan mereka, itulah gambaran di mana Tuhan memberikan kepada mereka kasih karunia yang murni. Nanti kita lihat, saudara, bagaimana mereka hidup di bawah terbang di atas sayap kasih karunia, sayap Raja Wali. Mereka berjalan, kakinya tidak menjadi bengkak. Mereka tidak tersandung. Mereka berjalan di bawah kasih karunia yang murni. Itu dulu yang saudara pegang, saudara tangkap. Ya, bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita sekarang sudah memutuskan. Saya nggak mau lagi ditipu sama iblis. Saya nggak mau dibuat kontroversi iblis itu mempengaruhi saya. Saya nggak mau ditakut-takutin lagi. Saya sudah dengar sampai bab ke-17 ini, bahwa Tuhan itu membawa saya untuk masuk di Kanaan, ya, God's rest. Tuhan mau menggendong kita, Tuhan mau bahwa kita hidup secara radikal di bawah kasih karunia yang murni. Karena apa? Karena perjanjian lama adalah gambayangan. Perjanjian baru substansinya atau hakikatnya adalah Yesus. Perjanjian lama melihat kepada diri dan mengingatkan dosa-dosa dan memberitahu apa yang salah. Itu perjanjian lama.
Dan perjanjian baru adalah memandang Yesus. Memberitahukan apa yang sangat benar dalam diri kita. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, mari kita akan mulai ya perjalanan kita. Biasanya saya suka kasih ayat-ayat ya, tapi kita berjalan aja. Ya. Jadi dari Mesir ke Sinai adalah gambaran kasih karunia murni dari Allah. Ya, gambaran kasih karunia murni dari Allah. Untuk bab ke-17 ini adalah dari Mesir, sama-sama karangan dari Mesir sampai ke Sinai. Nanti kita akan lihat ya. Jadi pertama bahwa mereka dikeluarkan bukan karena kebaikan mereka. Bukan karena mereka beribadah, mereka udah gak bisa beribadah, saudara. Mereka hanya mengerang. Udah mengerang gitu aja. Atau erangan saja. Dan Tuhan mendengar erangan mereka di Mesir. Dan dia ingat janji. Sama-sama katakan janji. Janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa mereka dikeluarkan. Janji Tuhan juga kepada Abraham. Dimeteraikan dengan darah anak domba. Darah kambing domba yang menggantikan Ishak. Dan mereka dikeluarkan juga dengan darah anak domba Paskah. Nah saudara, buktinya bahwa mereka itu baru saja keluar. Mereka menghadapi Laut Teberau, mereka sudah bersungut-sungut. Mereka nggak punya air. Air di Marah, pahit, mereka bersungut-sungut. Mereka nggak punya makan. Gak punya daging, mereka bersungut-sungut. Saudara, sungut-sungut adalah dosa. Sungut-sungut itu menghina Tuhan. Tapi setiap kali mereka melakukan sungut-sungut, Tuhan mendemonstrasikan mujizat yang baru. Pewahyuan kasih karunia yang baru. Luar biasa. Mari kita baca ketika Laut Teberau terbelah. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Sudah dengar ya? Dosa yang besar ini. Gagal menghormati Allah. Begitu cepat. 10 tulah mereka di depan mata mereka. Bagaimana mereka di Goshen. Dekat dengan Allah Goshen artinya. Di mana Mesir dihukum. Tulah demi tulah, demi tulah, demi tulah, demi tulah, demi tulah. Sampai anak sulung Mesir dari rajanya sampai binatang. Mati. Tidak buat mereka. Awalnya 1-9 mereka di Goshen. Tapi yang terakhir. Anak domba Paskah. Darah. Mereka bersungut-sungut menggerutu dan mengeluh. Malah mengalami pewahyuan baru. Laut Teberau terbelah dua. Sama-sama katakan, Laut Merah, Laut Teberau terbelah dua. Mereka berjalan di tanah kering. Bahkan Tuhan memperkeras dasar lautan itu. Selanjutnya, ketika mereka sampai di Marah, mereka juga udah ngalami nih mujizat Tuhan. Tapi ketika mereka sampai di Marah, airnya mereka cicipi pahit, sudah. Mereka kepahitan kan air pahit. Dan di dalam Keluaran 15 ayat 23 dikatakan, sampailah mereka ke Marah. Marah artinya pahit. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ya mereka bersungut-sungut. Karena nggak ada air. Tapi ayat 25 katakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa, lihat kayu, ambil. Tree, kayu yang melambangkan adalah salib Yesus. Salib yang dilemparkan kepada air. Yang pahit menjadi manis. Saudara, dalam kehidupan kita ini praktis sekali.
Apa yang pahit dalam kehidupan saudara? Saudara pandang Yesus. Saudara pandang salib Yesus. Yang pahit menjadi manis. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Dan air itu menjadi manis. Saudara lihat. Kembali. Setiap sungut-sungut. Bantahan. Keluhan. Bahkan kekurang ajaran mereka. Tuhan mendemonstrasikan. Tuhan mendemonstrasikan lagi mujizatnya yang baru. Mereka belum pernah lihat air menjadi pahit menjadi manis. Mereka pernah lihat penghukuman di mana Musa melakukan mujizat yang pertama, air menjadi darah yang menghasilkan kematian. Sudah lihat. Dan kemudian tidak berhenti. Sungguh-sungguh mereka bukan berhenti, mereka tidak belajar dari sebelumnya. Bagaimana mereka di dalam Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah. Baru 15 hari nih. Jadi tadi kejadiannya itu baru di bawah 2 mingguan. Keluar dari Mesir. Sungut demi sungut, demi sungut, demi sungut. Keluhan, bantahan, kurang ajar. Berbantah-bantah dengan pemimpinnya, Musa. Mengeluh. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Segenap jemaat Israel itu kepada Musa dan Harun. Ya, tadi bersungguh-sungguh kepada pemimpinnya ya. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Kurang ajar nggak? Dibawa keluar dari perbudakan, malah ngejek Tuhan. Tadinya mati aja mendingan. Oleh Tuhan. Jadi menghina pekerjaan penebusan bahkan. Menerima pekerjaan penebusan dan tidak tahu berterima kasih bahkan. Ya, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Menghina ya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, mereka diwahyukan. Laut terbuka, air pahit menjadi manis. Mereka bersungut-sungut terus. Keluaran 16 ayat 4-nya. Dikatakan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Ya. Hujan roti bagimu, dan bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Tuhan menurunkan roti bakar yang segar setiap hari dari surga. Roti bakar yang segar, roti malaikat dari surga. Tuhan menurunkan roti hidup yang bukan hanya mengenyangkan, tapi sangat bermanfaat bagi mereka. Itu pewahyuan tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Roti hidup yang turun dari surga. Karena itu di bawah kasih karunia kita memiliki hidup. Roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara lihat, Tuhan kembali menyatakan mujizatnya yang baru. Mana ada Allah yang bisa menurunkan roti dari surga, roti malaikat dari surga, yang mengenyangkan, yang sangat bermanfaat. Pakaian mereka nggak rusak, kaki mereka, sepatu mereka nggak rusak, mengikuti tubuh mereka. Luar biasa, ya. Dan mereka, itu merupakan respon Tuhan dari sungut-sungut mereka. Nah, saudara, apa yang saya mau sampaikan? Kita tadi dengan judul, picture atau gambaran dari kasih karunia yang murni. Segitunya Tuhan menyatakan bahwa kasih karunia yang murni tidak bergantung kepada ketaatan atau kebaikan orang Israel. Tetapi kepada kebaikan dan kesetiaan. Sekali lagi, kebaikan, sama-sama katakan. Kesetiaan dari Tuhan sendiri. Itulah kasih karunia yang murni. Itulah gambaran kasih karunia yang murni. Dan sungut-sungut mereka terus berlanjut. Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana.
Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Keluaran 17 ayat 6. Kembali lagi ya, kehausan, ngomel lagi. Maka aku berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu, di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu. Jadi Yesus itu gambaran Yesus yang dipukul di kayu salib. Yang ditikam di kayu salib. Yang mengeluarkan darah dan air. Dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Bangsa itu dapat minum. Dan tidak haus lagi. Luar biasa ya. Air dari batu karang. Dan batu karang itu nanti mengikuti terus. Kemana orang Israel jalan, batu karang itu mengikuti. Dan air keluar dari batu karang. Batu, saudara, batu itu solid. Kalau saya pecahkan batu, saya itu kering. Tapi ini keluar. Ya, luar biasa perjanjian kasih karunia Allah kepada Abraham. Kebaikan, sekali lagi kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ya, jadi bukan kepatuhan atau kebaikan Israel. Ya, maka kita di perjanjian baru kita menerima berkat Abraham ini. Sama, saudara. Kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Itu kata firman Tuhan. Kita dikembalikan kepada kasih karunia yang murni. Sama-sama katakan kasih karunia yang murni. Bukan karena kebaikan atau kesetiaan kita, tetapi karena kebaikan dan kesetiaan Allah. Bukan ketaatan kita juga. Amin. Ya. Nah, di dalam perjalanan ini mereka sampailah di Gunung Sinai. Saudara boleh periksa di dalam Alkitab saudara. Ya, saya menantang saudara semua kalau berkata, enggak, pasti salah nih. Cari dari Mesir sampai Sinai, bersungut-sungut. Malah bagi saya udah menentang Tuhan, kurang ajar sama Tuhan ya. Menentangnya itu udah kurang ajar. Demi kasih karunia, 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 demi kasih karunia. Terus kasih karunia itu berkesinambungan dari Mesir sampai Sinai. Sudah cari, ada nggak Tuhan menghukum satu orang dari Mesir sampai Sinai atau membunuh mereka? Sudah tidak akan menemukan. Silakan cari. Tetapi ketika Israel di Sinai meminta ganti perjanjian, sekali lagi ya, meminta ganti perjanjian, kematian mulai muncul. Langsung ya kita lompat ya. Dalam Keluaran 19 itu dikatakan gini. Tuhan ngomongnya gini. Aku menggendong engkau di atas sayap Raja Wali. Aku menggendong engkau di atas sayap kasih karunia. Ya. Engkau itu adalah imamat rajani. Aku mengasihi engkau. Ya, engkau dimuliakan sama aku, kata Tuhan. Nah, kemudian respon bangsa ini adalah Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Sepintas kita mendengar bahwa orang Israel itu keren. Segala yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Akan kami lakukan. Tetapi tahukah perkataan itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya, seolah-olah, bahasa Ibraninya dulu ya. Ko aser deber Adonai, ne aseh. Ko aser deber Adonai, ne aseh gitu. Ne aseh itu strong word. Kami pasti dapat lakukan. Kami akan kerjakan semua yang Tuhan minta dan tuntut dari kami. Dikatakan kami sangat mampu melakukannya. Itu artinya ko aser deber Adonai. Aser. Tuhan tidak terpesona dengan pernyataan mereka. Seolah mereka bilang, saya akan taati. Kami akan lakukan. Kami akan kerjakan.
ternyata itu adalah reaksi kesombongan dari manusia. Secara efektif mereka menggantikan kasih karunia yang murni dari Allah dengan upaya, usaha, pekerjaan, ketaatan, kebaikan mereka sendiri. Jadi perkataan itu seolah Tuhan stop untuk menilai atau memberkati kami dari kebaikan-Mu atau kesetiaan-Mu saja. Mulailah menilai kami atau menghukum atau memberkati kami berdasarkan ketaatan kami. Itulah arti ko aser deber Adonai ne ase. Itu adalah kesombongan. Itu adalah bualan. Bualan. Ya, mereka belum tahu hukumnya. Bahkan mereka tanda tangan sebelum hukum Taurat itu turun. Coba renungkan saudara ya. Mereka efektif menggantikan kasih karunia yang murni dengan hukum Taurat Musa. Keluaran 19 ayat 12. Inilah tiba-tiba di dalam Keluaran 19 itu nadanya Tuhan berubah 180 derajat. Tadinya engkaulah anak Raja Wali, anak kasih karunia yang digendong di atas sayap Raja Wali. Mereka berjalan dari Mesir, mereka seolah-olah terbang. Ya, mereka tidak lelah, tidak capek, mereka terbang. Diberi makanan-makanan malaikat. Mereka memiliki air hidup yang mengikuti mereka dari gunung batu. Mereka mau daging dikasih oleh Tuhan. Sampai puas. Mereka belajar kasih karunia hari lepas hari. Karena mana itu turun setiap hari. Mereka tidak boleh ambil dua hari untuk 2 hari. Kecuali hari Sabat. Dan ketika mereka ambil. Mereka makan. Mereka kenyang. Mereka bukan hanya kuat. Mereka sembuh. Mereka sehat. Mereka berjalan, mau yang umur anak kecil atau sampai umur yang paling tua. Terbang, saudara. Kuat, strong, sehat. Tidak ada yang terpelecok. Tidak ada yang lemah dari orang Israel. Mereka juga keluar bahkan kaya raya itu. Karena mereka merampasi orang-orang Mesir. Itulah kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Tapi ketika mereka berkata, Tuhan, jangan perhitungkan kebaikan-Mu atau kesetiaan-Mu saja supaya kami dapat berkat. Semua berkat ini. Tapi mulailah menilai. Bahkan boleh menghukum kami seolah-olah. Berdasarkan kebenaran atau ketaatan atau kesetiaan kami. Maka Tuhan nadanya berubah, ayat 12 dari Keluaran 19 berkata gini. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa ini. Berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu. Atau kena kepada kakinya. Sebab barang siapa yang kena dengan gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Nada sebelumnya engkau akan saya gendong. Kenapa nada sekarang jangan deket-deket? Kalau deket-deket mati. Efektif, sama-sama katakan efektif, merubah perjanjian. Dari harta kesayangan di atas sayap Raja Wali, imamat yang rajani, menjadi kebenaran diri. Sudah lihat, kita hidup di bawah kasih karunia sepenuhnya. Tuhan Yesus sudah memberikan Yesus, anak yang tunggal, yang satu-satunya, yang termulia, yang termahal, yang the best from heaven. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengadakan segala sesuatu freely? Cuma-cuma, segala sesuatu cuma-cuma. Bagi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah diberikan. Itulah kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam perjanjian baru. Setelah Yesus
membayar semua di kayu salib. Apakah kita mau mengikuti lagi jejak orang Israel? Dan kita sekarang dengar bagaimana switch off-nya atau switch on hukum Tauratnya. Apa Pak switch on? Steker nyalain lagi gitu. Efektif mematikan, menolak kasih karunia, efektif mengembali kepada hukum Taurat, perjanjian lama, tuntutan, dakwaan. Semudah itu, saudara. Makanya dikatakan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Dalam tayangan yang lalu ya, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, iman sia-sia. Janji jadi batal. Yesus tidak berefek. Sekali lagi ya, iman sia-sia, janji jadi batal. Yesus tidak berefek. Ngapain Pak? Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Sama aja kepada orang seperti orang Israel. Mengharapkan. Jangan berdasarkan kebenaran atau kebaikan Tuhan atau kesetiaan Tuhan. Atau kebaikan Tuhan. Tapi coba dong nilai menurut kebaikan kami, ketaatan kami, kesetiaan kami. Itu yang Tuhan, yang itulah yang orang Israel minta di Gunung Sinai. Sekarang, setelah itu, lakukan baik, dapat baik. Lakukan jelek, dapat hukuman. Berkat dan kutuk, berkat dan kutuk. Do good, get good. Do bad, get bad. Itu yang terjadi kepada orang Israel. Kematian, 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 kematian. Sekarang ketika mereka bersalah, Musa belum turun gunung, mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Betul mereka sebut ini Allah mereka yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi mereka buat lembu emas. Langsung 3.000 orang mati. 3.000 orang mati, saudara. Sekarang ketika mereka bersalah, mati. Ketika ada seorang ngambil ranting kayu di hari Sabat, dirajam sampai mati. Karena Yakobus 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Hukum roh yang menghidupkan, kasih karunia, kebaikan, kebaikan, berkat, berkat, kemurahan yang tidak layak kita terima, kemurahan, kemurahan Tuhan terus. Balik kepada hukum Taurat, salah dihukum, salah dihukum, salah dihukum, salah dihukum. Mati. Saudara mau milih yang mana? Di bawah kasih karunia apa di bawah hukum Taurat? Di tengah-tengah apa? Nggak bisa. Sinai atau Sion. Tengah-tengahnya padang gurun, saudara. Nggak bisa. Tengah-tengahnya percampuran. Percampuran itu mengharapkan aja hukum Taurat udah efektif jadi hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat maksudnya. Iman sia-sia, janji jadi batal. Yesus tidak berefek. Ya, hukum moral Pak. Hukum moral. Hukum Tauratnya hukum moral. Hukum seremonialnya nggak ada lagi. Nggak lagi. Saudara, ingat Tuhan Yesus katakan, satu iota pun tidak boleh. Tadi kita dengar Yakobus 2 ayat 10, salah satu, salah semua. 10 perintah Allah dan 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya itu kesatuan komposit. Kesatuan komposit, sama-sama katakan. Amin. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu, salah semua. Tidak ada. Tuhan katakan ini hukum seremonial, ini hukum moral. Dipisah-pisah. Nggak ada, nggak ada. Saudara lihat aja di Alkitab. Satu kesatuan. Tidak boleh kurang. Dan standarnya. Bukan you do the best. Lakukan yang terbaik. Ya nanti KKM-nya kalau bisa 70%, ya masuk surga. Nggak ada, saya nggak temukan begitu. Koefisien kelulusan minimumnya adalah 100%. 100%.
sempurna. Salah satu, salah semua, sempurna kan? Salah seujung kuku, salah semua. 100%. Sama-sama katakan 100%. Jadi orang Israel itu membual. Jangan sampai kita membual. Berkata segala yang Tuhan perintahkan pasti kami dapat taati, pasti kami dapat kerjakan. Itu perbuatan daging yang akan termanifestasi. Coba kita baca Keluaran 32 ayat 8. Segera sesudah mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud menyembah, mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntut engkau keluar dari Mesir." Segera hukum Taurat yang pertama dilanggar. Sebelum silam tidak ada yang mati. Ya, setiap kegagalan menimbulkan manifestasi atau kemurahan Tuhan yang baru, mujizat nyata yang baru. Setelah Sinai begitu bersungut-sungut mati. Ya, makanya dikatakan kita sudah belajar, sudah boleh lihat khotbah-khotbah saya sebelumnya bahwa hukum Taurat adalah pelayanan kematian. Jangan lupa like and subscribe. Hukum Taurat pelayanan kematian, penghukuman, standarnya sempurna, kudus, benar, adil. Tidak bisa fleksibel. Bayangkan setelah 2000 tahun, gereja tidak mau belajar dari tragedi Israel ini. Tapi tetap saja membual. Sama seperti orang Israel di Gunung Sinai. Tuhan, segala yang kau perintahkan, kami pasti taati. Kami pasti lakukan. Kesombongan tidak bisa menerima kasih karunia Allah. Israel, orang-orang, bahkan gereja, itu hanya membual. Buktinya, mereka gagal dan mati. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah mendengar bagaimana Tuhan mengajarkan hari ini tentang gambaran dari kasih karunia yang murni. Bagaimana setiap kegagalan, sungut-sungut, pemberontakan bahkan orang Israel, itu hanya menimbulkan manifestasi kasih karuniamu yang baru. Mujizat yang baru. Pewahyuan tentang Yesus yang baru. Di situ hanya orang boleh melihat, dan kami bisa melihat hanya kebaikan dan kesetiaan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar, bahkan sampai sudah ke bab yang ke-17 dari buku Destin Turin, di mana Tuhan memberikan mandat kuasa penuh untuk Pastor Prince untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami tidak mau membual atau sombong. Tapi kami mau rendah hati, menerima Tuhan. Sungguh kami mau menerima sepenuhnya Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kami mau menerima hanya kebaikan, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak layak kami terima. Yang di dalamnya kami boleh mengalami mujizat demi mujizat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Sebab Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Sebab Tuhan, Engkaulah Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tak terduga pengertian-Mu. Sebab Tuhan, Engkau melampaui waktu dan ruang. Kau membuat mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Kami mau menerimanya Tuhan. Kami mau menerima Tuhan semua suplai-Mu. Dan hidup dengan sadar sepenuhnya di bawah kasih karunia yang radikal, yang murni. Kami sadar Tuhan, kami tidak mau mencampur dengan tuntutan hukum Taurat, pelayanan kematian. Karena ketika mengharapkan saja dari hal-hal itu, maka secara efektif kami menepis kasih karunia dan meng-on-kan hukum Taurat. Bapak, kami tidak mau. Roh Kudus ajar kami terus supaya kami belajar
memandang Yesus dan karyanya yang sempurna saja di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.